kekasih dari beliau. Saya dan Ki Ageng mempunyai nasib yang serupa. Sama-sama mempunyai putra tunggal laki-laki. Tapi amat disayangkan, hati Ki Ageng sungguh amat keras. Dan sebagai seorang abdi, aku tidak mungkin aku menolak. Dan Bagus Ronopati saat ini tengah berburu di Padepokan Songgolangit. Sedangkan putra saya, Setyodharma, telah bertugas menemani, membantu dan mengawasi Den Bagus. Tapi amat disayangkan, Den Bagus Ronopati hanya berbuat keberandalan-keberandalan belaka. Tak ada paribasan begini ya. Air sungai Den mengalirnya pasti ke lautan. Dan kenapa kampung menjadi berantakan? Maksud ayahmu ini, lalu kamu tekuni pelajaran. Tapi mengapa engkau hanya berbuat keberandalan-keberandalan belaka? Dan Bagus, sudah beberapa kali aku disuruh datang. Tapi mengapa engkau tidak juga pulang? Dan sekarang akulah yang diutus ayah andamu dengan pesan yang tak terhingga. Belum beranjak dituduh yang kurang ajar. Jangan cari gara-gara. Di sini tidak boleh ada lagi pertumpahan darah. Orang baik-baik masuk padepokan wajib mengucap salam. Salam itu dengan saya mati. Setyodharma. Kok becik, nak? Seandainya kamu lupa dengan wajah bapakmu ini, jangan lupa dengan suara. Tak usah. Ampun Bapak. Sayalah amat mengkhawatirkan keselamatan Den Bagus. Sehingga tiap kali ada orang datang, selalu saya curigai. Apalagi yang tidak mengucap salam. Saya takut terjadi keributan lagi dengan Den Bagus Ronopati. Jadi begini,
Ya, Setyo Dharma. Aku hormati. Terus di mana Den Bagus Puranopati? Den Bagus Puranopati sedang istirahat di kamar. Setyo Dharma. Ada rahasia kok disimpan di almari. Ternyata tidak sia-sia Dharma Legowo datang kemari. Kalau begitu, dapat kau sampaikan pada Den Bagusmu dan katakan bahwa ayahmu datang untuk menemui. Baik Pak, perintah Bapak saya laksanakan. Enek burung merpati, gagak hinggap di jendela. Den Bagus Puranopati Pak, tidak datang kemari membawa berita apa? Semoga kabar yang bisa membuat hatiku senang, Dharma. Ada apa? Ampun Den Bagus, saya datang karena mengemban amanat dari ayahanda Den Bagus untuk menyertai Den Bagus pulang. Ya konlah wis ngerti. Kalau saat ini aku hanya urusan, lah wis ada paribasan. Tali rami dipakai tali. Nah rasanya lah berat di hati kalau saat ini aku harus kembali. Dai soal ditunda sehari 2 hari. Kata-kata Den Bagus memang benar. Tapi ikan bandeng lah tidak mungkin hidup di kali Kaligrama. Ternyata perintah Kyai Sugeng amat berhasil. Seandainya hanya untuk ini saya yang ditawarkan, itu tidak menjadi soal. Apabila kerinduan ayahanda Den Bagus berubah menjadi kebencian, saya tak mungkin dapat menghalanginya. Dan tapi kita lah, yuk bumi pada kita tolak ya. Saya rasa tidak perlu. Kenapa harus sebab dalam kisahnya ayahanda Den Bagus sendiri tidak menginginkan perjalanan ini direpoti oleh hal-hal yang lebih kecil. Dan khusus saya saja yang dapat mengiringi perjalanan Den Bagus. Baiklah, aku sendiri tidak bisa menolak ayah. Sekarang, ayo kita berangkat Dharma Legowo. Setyo Dharma urusi segala sesuatunya. Ayo Den Bagus, Setyo Dharma, kau pun harus mengiringi perjalanan Den Bagus. Ayo Bapak. Benar. Lah kau sendiri nekat kau berani dah. Selama ini apakah ada kepercayaanku tidak lebih dari yang lain? Datang hanya dengan tangan gampang, mendengarkan perintah tapi tak berteri. Tega benar kau biarkan mulutku berbusa, lontarkan harapan tinggi bintang Dharma Legowo. Bisa tak kamu jelaskan? Ampun ya bisa. Banjir bandar pasti dapat membawa sebuah bencana. Saya datang tentunya tidak dengan tangan hampa. Sebab Den Bagus Puranopati saat ini tengah mandi keramat.
Setyo Dharma putra saya tengah menemani Denpasar. Saya yakin sebentar lagi kedua anak itu akan datang menghadap pada dia. Dharma Legowo, Iya. kamu lah sudah lama mengabdi padaku. Betapa aku inilah yang merindukan anakku agar menjadi laki-laki yang dapat dibangga. Jadi anak yang pas, hidayah dalam kanuragan dan sakti mondroku. Ya, saya kok menangkap keresahan yang begitu mendalam dari dia. Sungguh amat disayangkan. Padahal perasaan semacam itu pasti akan dapat terasa. Asalkan yakin mengingat satu hal. Apa yang Legowo? Bahwa seseorang menjadi sakti mondroku. Dikhoyo dalam kanuragan itu tidak hanya dengan mengejutkan mata saja, tapi membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tak gitu. Kalau soal itu saya sudah mengerti. Tapi apa saya telah jadi tua, lantas pikun, atau bahkan aku mati tak? Baru hal itu dapat tercapai. Kesabaran yang saya maksudkan. Kesabaran. Oh, ngerti aku Legowo. Jadi yang kamu salahkan selama ini itu aku dalam bersikap. Sedang dia yang enggan belajar dan suka membuat keonaran itu, kamu katakan sebagai suatu proses. Proses apa? Proses membuat aku malu, tak? Atau proses menghancurkan nama baik dan harga diriku? Ampun jadi, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi ini semua terjadi karena Denpasar Ronopati itu merasa menjadi putra tunggal seorang raja. Bicara apa kamu Legowo? Apa kamu mau mengatakan bahwa sifat keberandalannya itu menurut dari aku? Oh, Ya. orang ajar Dharma Legowo. Ya, mohon diampunkan Bu. Seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, hati saya bersumpah demi kesetiaan, bukan itu maksud saya. Justru sifat keras hati dan bagus itu adalah turunan yang baik dari sifat si Agung sendiri. Oh, seperti kamu tidak tahu watak Ronopati. Kalau dia itu tidak keras kemauannya, tapi keras kepala Legowo. Mungkin salah dalam penyalurannya. Lah itu bukti kebandelannya. Anak semacam itu tidak mungkin tidak mau. Mohon petunjuk ya, ya. Mereka telah datang. Apakah Denpasar Ronopati diperkenankan menghadapi? Suruh dia masuk. Terimalah keputusan sebagai Ananda, ayah. Ronopati. Lalu dia jawaban masih juga kau pura-pura bersopan santun. Maafkan saya, ayah. Bersopan santun itulah kebiasaan yang saya jalankan. Lah, ya sudah air. Kalau ada lautan, lah, ya mesti ada kura-kura. Lah, ya pantangan kalau saya berkura-kura. Ayahmu ini sudah tua. Sudah merasakan pahit getirnya hidup. Tak bisa betul-betul yang cepat menangis. Tidak kaya melihat ketulusan di mata saya. Hati dan ucapanku adalah satu. Ulah, ya ulah semacam kamu ini memang pandai bicara. Lek tak paribasakmu, makan tahu pakai sambal. Semua tahu lek kamu itu berada. Tiap hari ketemu hanya bertengkar. Tiap saat ayahmu ini ngerti, nak. Karena tiap saat itu juga mendapat laporan. Sungguh, ayah. Secuil pun tak ada niatan di hati saya untuk bertengkar. Adalah bukti. Bukti ini Ronopati. Saya hanya membela harga diri saya, ayah.
membela harga diri saya, membela kehormatan saya. Ya laki-laki lah ya pantang jadi hina. Harga diri. Pinter tiba kamu membalikkan omong. Kamu ngerti Ronopati? Kelakuan itu justru merendahkan keagungan nama keluarga, nak. Kalau ayah takkan percaya, ada kebenaran keluar dari mulut anaknya. Pikirannya telah buntu, perasaannya telah mati. Ronopati, satu-satunya tujuanku mengirim kamu kepada Tukang Tonggolan. Ayo agar kamu bisa mengatasi diri, agar bisa menjadi orang yang pandai. Akan senang hati ayahmu ini bila kamu bisa memahami kitab-kitab yang penuh arti. Wah, inilah repotnya. Wajah Ronopati memerah sesaat, lantas berubah sudah. Bagaimana bisa dia baca kitab jika syarat untuk menyentuh dan mempelajarinya belum ada? Belum mampu dia melunakkan kekerasan hatinya, mengendalikan kekerasan hatinya, mengendalikan emosi, dan melenturkan sikap adalah syarat utama. Tapi rupa-rupanya anakku yang satu ini terlalu memegang rahasia kita. Sehingga selain murid Padepokan Ponggo Langit haram mendengarkan. Termasuk aku, ayahnya. Baik, aku hormat atas ini. Tapi kamu tentu setuju kan membuatkan ayahmu ini sejumlah varian-varian kan? Saya senang ayah bila mendengar orang berparian ayah. Tapi maafkan, saya belum pernah mencoba. Ya. Cerdik juga kamu berkelit. Musik barangkali. Betapa keras hati Ki Ageng memaksa dan rono, menjepit, menyudutkan. Dan rono pun menggigil tubuhnya, menahan rasa. Anak ini sudah dibutuhkan tuli kerupanya. Rumput juga kamu. Sampai serah aku berteriak, tapi lewat saja di telingamu. Lantas apa yang berburu Ronopati? Apa kamu mau pamer otak di hadapan ayah ini? Sia-sia aku mengirimmu berburu Ronopati. Sia-sia aku merawat dan membesarkanmu. Hancur sudah rasanya. Sia-sia itu pula. Lebih baik aku bunuh. Sudah jadi berbelas kasih kali ini. Armando, mengapa kau halangi aku? Sebab saya tidak menginginkan tangan berkata dia ternoda oleh darah dan batu sendiri. Baik, akan ku ampuni kau. Tapi setelah kau penggal Senopati dengan pedangku ini. Bisa jadi akan saya laksanakan. Betapa lemah aku semakin seorang manusia. Detik demi detik, menit demi menit, telah menyeret ke angkara murkaan Ki Ageng.
pada tataran yang amat tinggi. Sedangkan aku sendiri lah masih seorang aku. Mana mungkin aku bisa menolak? Hai, kalau Ki Ageng memang berkehendak begitu, aku tak mungkin untuk menghindari. Saya tak mempunyai sebuah setiap hari setiap hari iya Bapak. Satrio Dharma siap melaksanakan perintah Bapak. Gimana Bagus Sunan? Bagus Ronopati ada di sini Pak. Tapi Bagus tidak mau meninggalkan tempat ini dengan mengorbankan orang lain Pak. Resat engkau Pak. Aku masih hidup saat ini. Namun semua pembicaraan ayah telah tertampung dalam telinga. Jadi kamu jangan merepotkan dirimu sendiri saja. Adalah soal apakah ini hidup atau mati? Memang hidupku di dunia ini hanya menjadi beban dan perasaan ayat saja. Hatiku pun menjadi runtuh dan tidak tenang. Sedangkan saudara tidak perlu lagi repot-repot dan kematian. Ya. Kematian itu adalah jalan yang paling tepat. Harmolkowo ayah akan menjadi lega. Cepat potonglah kepalaku dan jangan ada tangis ataupun duka. Bagus, kita masih mempunyai waktu. Hal itu harus kita manfaatkan. Sebab Bagus harus selamat hal-hal ini. Dan saya sudah mempunyai rencana untuk percuma saja itu kamu lakukan. Dan seadanya terjadi, yang pasti akan menambah korban saja. Ini adalah sebab akibat yang tak mungkin terelakkan lagi. Aku ikhlas mati sekali. Sebab ini kan perbuatan saya sendiri. Ya saya yang harus bertanggung jawab. Lekas enggal kepala saya dan tunjukkan itu pada ayah. Bagus. Mana mungkin saya tega memenggal kepala orang yang hati dan pikirannya teramat jernih hanya untuk melampiaskan dendam dan nafsu angkara murka belaka. Tidak. Bagus harus selamat. Apa? Boleh Pak, saya mengusulkan sesuatu Pak. Apa yang akan kau katakan Satrio Dharma? Kata-kata yang Bapak ucapkan semua telah saya resapi itu. Terus Bapak telah menyanggupi untuk meniadakan Bagus. Saya tahu maksud Bapak bukanlah untuk menghindari hukuman bagi Bapak, namun untuk lebih meredam amarah tiada yang barangkali bisa mengendur setelah dirundah. Maksudnya apa? Kita semua tahu siapa Ageng itu Pak. Harga dirinya yang berlebihan akan mampu menjaga emosinya tetap di puncak. Tidak dalam bilangan sehari 2 hari Pak, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Pak. Oh. Jadi yang kau maksudkan Pak, bahwa kekerasan hati Ki Ageng itu memang sulit untuk ditaklukkan. Begitu. Benar Pak. Itu
Kalau Bapak tetap menyembunyikan Den Bagus dan tidak terjadi pembunuhan, setiap hari kurang ajar enak. Jadi kau merasa setuju seandainya darah Den Bagus sendiri yang tumpah dalam hal ini. Ampun Bapak, harap Bapak sabar mendengarkan penjelasan saya. Kalau tidak terjadi pembunuhan atau tidak ada bukti pembunuhan, justru akan jatuh korban banyak lagi. Bapak pasti akan dihukum mati oleh Kiai. Sementara Den Bagus akan tetap dicari dan berusaha untuk dilenyapkan. Itu pula saya, Pak. Saya lagi akan mati juga, sebab sebagai seorang abdi, saya wajib meladeni Den Bagus hingga nyawa saya tiada. Oleh sebab itu, Bapak, cara dan langkah yang terbaik adalah Bapak harus ikhlas memenggal kepala saya dan tunjukkan itu kepada Ki Ageng Condromowo sebagai kepala Den Bagus Tronopati, Pak. Itu tidak berguna. Dan kalaupun terjadi, bagaimana aku bisa hidup dengan beban penyesalan yang amat dalam? Tanpa dibunuh pun aku akan mati saja. Tapi inilah sudah lazim, Mas Den Bagus. Sebagai seorang abdi, saya wajib wajar mengorbankan apa saja milik saya, termasuk nyawa Den demi junjungannya. Ya ampun, Setia Dharma, gak eleng sawah. Kalau abdi dan junjungan itu adalah sama-sama manusia, tak ada yang wajib berkorban sampai dia mati. Yang wajib itu adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Den Bagus, semua perbuatan Den Bagus adalah tanggung jawab saya, Den. Sebab saya yang meladeni dan melindungi Den Bagus sejak kecil, Den. Setia Dharma. Kelakuan itu tanggung jawab pribadi. Tidak bisa orang lain kamu ikut-ikutkan. Tapi hanya untuk mau. Apa? Harap Bapak mendengarkan penjelasan saya. Jangan. Akulah yang benar semata-mata. Tapi Pak, belum pernah ada untuk menyelamatkan jiwanya seorang abdi membunuh majikan sendiri, Pak. Saksikan Tuhan. Di antara yang tua ini Dharma Legowo berdiri. Demi sebuah janji, demi perintah junjungan, nyawanya sendiri yang akan dikorbankan. Tapi ciri hatinya sedih dan nyeri. Keberaniannya yang garang, luntur dan berserah diri. Mengapa kau sayang pada nyawaku yang masa di ayah saya? Dan kamu, tiba hatimu membuat aku jatuh lagi dalam kehinaan. Jangan salah sangka, Den Bagus. Bukanlah bahagia menggerakkan hamba, Den. Tapi keluarga kami akan ternoda apabila Den Bagus tewas di tangan Bapak. Sedang darah saya tiada tumpah dengan rela, Den. Bukan main. Yang memohon ini masing-masing masih anak remaja, tapi telah mampu mempertunjukkan pameran ketulusan hati yang tiada duanya. Bapak, saya adalah mewakili masa negeri ini, Pak. Den Bagus mewakili masa depan, Pak. Jadi, saya yang patut ditiadakan, Pak. Tidak, Setia Dharma. Di sini tidak ada masa depan. Yang ada itu adalah di hadapan Tuhan.
Sekarang saja. Sekarang. Otaklah kepalaku. Tidak, Pak. Dia sebagai majikan kita. Dia adalah masa depan, Pak. Saya yang patut dibunuh, Pak. Tidak, Setio Dharma. Ini kan perbuatan saya sendiri. Ya saya yang harus bertanggung jawab. Harmolokomo, kenapa kau ragu? Lekas, penggal kepala saya dan tunjukkan itu pada ayah. Betapa indah mereka berdua akan hakikat yang dalam. Keduanya tidak layak untuk mati. Darmo Legowo menjadi lega hatinya. Telah ditemukan jalan terbaik baginya. Kalau yang muda takkan pernah ragu akan kehilangan nyawanya. Seharusnya yang lebih tua melebihinya. Sejilat pedang pengikat diangkatnya tinggi-tinggi. Dia sadar dan bagus di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri adalah putraku yang saya. Yudarmu, Yudarmu anakku yang malang. Maafkan bapakmu ini. Andaikan berjuta-juta harta sanggup menggantikan nyawamu yang satu ini, pasti akan aku tukar semuanya, Setio Dharma. Hanya untuk keangkuhan, hanya untuk keangkuhan, bapakmu mengorbankan harga dirinya, mengorbankan pahala-pahala yang telah ditimpuknya. Tidak, tidak. Bagaimanapun, aku harus melaporkan ini pada dia.
Darmalekowo datang menghadap. Jadi, sudah kau tewaskan dia. Pasti berasa-rasa dia merengek-rengek minta hidup kan? Tidak, akan ketika saya berdiri terkopoh-kopoh dengan membawa pedang yang dia berikan, dan Bagus Ronopati bahkan berseru kepada saya, "Hai, mengapa Darmalekowo?" Begitulah kata-kata terakhir yang berkenan dia ucapkan. Sudahlah Darmalekowo, kamulah ya wis ngerti sih. Ronopati itu satu-satunya putra. Sekarang cepat panggil Darmo, akan kuangkat dia jadi anak dan ahli waris. Ya, saya mohon ampun. Setelah saya berhasil membunuh Bagus Ronopati, putra saya Setio Darmo merasa amat kecewa. Dia begitu gelisah dengan keputusan yang telah saya buat. Dan tiba-tiba dia menghilang, dan saya tak tahu dimana. Saya memang salah, tapi sudah dia memberikan waktu kepada saya agar saya dapat beribadah sepanjang waktu. Bertempatkan di atas bukit dan beratasanlah. Rasa-rasanya sudah cukup lama Ronopati bersama. Akan kuajak dia turun hari ini. Biar Ki Ageng sadar diri bahwa tidak selamanya menipu diri demi rakyat. Dan esok tak paribasa, burung tegugur makan buah, suaranya merdu dadak dikira perintah. Duduk terbabur pikirannya, lawang ada tamu tak berani. Burung perenjak bernyanyi-nyanyi, itulah pertanda akan hadirnya seorang tamu. Mau beranjak, dada hati menghalang, teringat kematian orang-orang yang berbahaya. Memang kasihan demi orang yang dia cinta, nyawanya dewe dikorban. Iya, kita tolak. Saya mohon agar kita tolak tak kembali ke dalam biasa. Saya sudah, tapi sudah harap sampaikan pada Ki Ageng bahwa kitab pelangit telah datang. Kitab pelangit ada plan apa sih hingga sampean repot-repot datang kemari? Tak kira ya hanya satu hal yang ingin saya bicarakan, yang mengenai dia dan Bagus Ronopati, mengenai dia. Lalu tidak saya mintakan pada Darmalekowo untuk membunuhnya sih, dan perintah sudah lama dilaksanakan. Wahai yang memang itu yang hendak saya berbincang. Saya mohon Ki Ageng tidak bunda dan gelisah. Tetapi perhatikan ucapan saya.
Ki Ageng memang perintahkan supaya Den Bagus itu dipanggil. Tetapi apa kenyataan? Darmo Legowo itu tidak sanggup untuk turun tangan atas seorang junjungan. Tetapi justru anaknya sendiri yang akhirnya dikorbankan. Jadi dia benar-benar pengecut seperti yang saya duga. Kalau Darmo dikorbankan, mengapa tidak bunuh diri? Ampun ya. Biar saya selesaikan dulu. Sebenarnya sebelum lehernya terterbang oleh ayahnya sendiri, Den Bagus menjadi menyesali diri. Iya. Dan akhirnya Den Bagus mencari jati dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saya mohon Ki Ageng jangan berhati dan kembali menyalahkan Den Bagus. Tetapi pandanglah ke depan dengan penuh harapan. Maafkan saya, Ayah. Lagi-lagi ya. Dia adalah satu-satunya putranya. Saya mohon kelapangan hati dan serendah hati Den Bagus. Raya berkata begitu. Air mata keluar dari yang memohon puisi. Sang ayah mendengar. Dia yang tak berbelas dendam hatinya akhirnya melunak. Akhirnya desakan berkibar di perutnya. Kecurigaan mereka menunjukkan sedang dalam puncak rasa gembira. Ki Ageng Condromowo dan Den Bagus Sorowali menemukan cinta kasih kembali. Dulu
buah hatiku ada di sini hari ini, tentu akan aku suruh mereka berdua bernyanyi dan menari. Akan aku pukul irama agar tidak mengucur duka dan air mata. Lihat, dia menangis. Sudah saatnya kita kembali Denpasar. Saya akan bersama Pak Polan mengasah diri ayah. Muridnya menipu. Berangkatlah mereka. Sementara Darmolegowo ingin memberi pesan dan permohonan terakhir. Selalu tekunlah engkau dalam bilang-bilang. Ingatlah selalu pengorbanan setiap hari. Dan sebutlah ia dalam doa agar kau senantiasa mendapat pahala dan anugerah. Darmolegowo pamit. Membungkuk rendah dalam keruh. Semuanya telah pergi. Darmolegowo tinggal sendiri. Memandang hingga lama dan patah hati. Dengan tangisnya yang bisu, dia sadar takkan lagi melihat anaknya bangkit dari makam bisu. Darmolegowo adalah saya yang berasal dari lingkaran Kiat Condromowo serta merupakan abdi dinasti dari penduduk. Saya dan dia mempunyai nasib